Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman IPM yang berbahagia, syukur alhamdulillah dan saya juga berterima kasih. Mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur bahwa dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu. Kita meskipun secara online, kita bisa bertemu meskipun secara fisik kita berjauhan, dan itu harus kita syukuri sebagai salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa pandemi ini kita justru semakin kreatif untuk melakukan hal-hal sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu membimbing kita, mendidik kita, dan memberikan uswah hasanah di dalam kehidupan kita, baik sebagai individu, sebagai makhluk sosial, maupun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik IPM yang berbahagia, saya tentu berbahagia karena adik-adik bersilaturahim dan meminta saya untuk menyampaikan 1-2 materi yang terkait dengan keislaman, yang terkait dengan agama kita gitu. Penting untuk mengetahui lebih awal bahwa apa yang dimaksud dengan agama itu. Ini mungkin sudah pernah membaca rumusan agama yang ada di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Itu disebutkan bahwa ad-dinu huwa ma syara'allahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadat lisolahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Jadi agama itu adalah apa-apa yang disyariatkan oleh Allah, apa-apa yang ditetapkan oleh Allah, apa-apa yang diatur oleh Allah melalui lisan para rasulnya, ala lisani anbiya'ihi, para rasul, para nabi. Nah, berupa apa itu? Pertama berupa awamir, perintah-perintah. Kemudian wan nawahi, kemudian larangan-larangan. Wal isyada, dan petunjuk-petunjuk. Yang pertama adalah perintah. Tentu kita tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah itu. Nah, perintah-perintah itulah yang kemudian membuat kita menjadi taat, menjadi soleh, menjadi hamba Allah yang baik. Oleh karena itu rukun Islam itu menjadi hal yang menjadi prioritas kita untuk melakukan ibadah sebaik mungkin, melakukan ketaatan sebaik mungkin. Kita berusaha untuk sholat tepat waktu, kita berusaha untuk memenuhi perintah-perintah Allah ini dengan riang gembira. Kemudian yang kedua adalah an-nawahi, atau larangan-larangan. Larangan-larangan Allah. Allah melarang kita untuk berlaku maksiat. Allah melarang kita untuk berlaku curang. Sebagai pelajar, Allah melarang kita untuk melawan terhadap perintah guru. Allah melarang kita, atau agama kita melarang kita untuk melakukan kecurangan, dalam hal ujian, dalam hal menjalankan tugas dan lain sebagainya. Kemudian wal irsyada, dan petunjuk-petunjuk. Jadi Islam itu memberikan petunjuk-petunjuk. Jadi petunjuk yang kita minta setiap saat, setiap waktu ketika kita melakukan sholat 5 waktu adalah ihdinas syiratal mustaqim. Kita pengen kita itu berada pada jalan yang lurus. Nah, Allah itu memberikan petunjuk-petunjuk. Ibarat kita itu mau bepergian, naik sepeda motor. Supaya kita selamat di jalan, maka ada rambu-rambu di sana. Ada petunjuk-petunjuk di sana supaya kita selamat. Bagaimana harus berjalan di sebelah kiri, kemudian Pak polisi memberikan marka di jalan itu, memberikan rambu-rambu. Begitu juga Allah
Allah itu memberikan rambu-rambu kepada kita supaya kita selamat di dalam hidup ini, supaya kita itu tidak tersesat dalam hidup ini. Maka kemudian Allah memberikan rambu-rambu, meskipun rambu-rambu ini kadangkala tidak dieksplisitkan, supaya kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim itu bisa berpikir. Jadi biasanya kemudian dibuat hukum-hukum gitu, meskipun di dalam Al-Quran juga disebutkan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat, begitu kan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ada hukum-hukum yang pakem bahwa orang berbuat jahat maka nanti dia akan memperoleh atau memanen apa yang dia tanam itu. Nah, untuk apa kemudian itu tadi perintah, kemudian larangan, kemudian petunjuk itu untuk apa? Lissolahil ibadi tadi, untuk kebaikan, untuk islah, untuk bagaimana kita itu di dunia itu hidup dengan cara bermartabat, hidup dengan cara yang baik, penuh dengan kedamaian. Dan ini yang disebut nanti dalam Islam itu disebut sebagai selamat, agama selamat. Jadi Islam itu disebut sebagai agama selamat. Jadi kalau orang selamat dari perbuatan kita, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, maka itulah Islam sebenarnya. Orang lain selamat dari mulut kita dan dari tangan kita. Nah, apa tadi yang sholah itu, yang baik itu, yang diperbaiki itu? Dunyahum wa ukhrahum. Jadi agama kita itu dimensinya ada dua, yaitu dimensi dunia dan juga dimensi akhirat. Ketika kita menjalankan dunia itu pada hakikatnya kita itu sebenarnya menjalankan agama. Jadi orang biasanya kalau bekerja ke sawah itu dia merasa dia sedang tidak menjalankan agama. Padahal jelas sekali bahwa di dalam rumusan ad-din yang dijelaskan di dalam madhab tarjih itu ya dunyahum wa ukhrahum, sehingga ketika kita mengelola dunia ini dengan cara-cara yang baik, dengan membangun peradaban yang berkemajuan dalam Muhammadiyah itu namanya juga agama. Sehingga kalau kemudian ada yang mengatakan wah ini Muhammadiyah itu sekuler gitu, memisahkan antara dunia dan akhirat, tidak. Jadi kedua-duanya itu menjadi wilayah agama, hanya dalam rumusan 5 itu disebutkan yaitu al-umur ad-dunya, yaitu al-umur ad-dunya artinya urusan dunia. Jadi bagaimana cara mengurus dunia, bukan kemudian dunia ya dunia, akhirat ya akhirat. Jadi ada mahuwaddin, nanti ada mahuwad dunya. Jadi bagaimana proses-proses itu sebenarnya mengikuti sunnah saja. Makanya ketika ada sahabat tanya kepada Rasulullah pada suatu saat, ya Rasulullah, kenapa kurma-kurma ini kok tidak berbunga? Karena secara duniawi Rasulullah itu profesinya sebagai pedagang. Beliau mengakui dengan dengan besar hati bahwa beliau tidak tahu. Beliau mengatakan bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu itu bagaimana cara supaya kurma itu berbunga gitu. Nah, ini yang harus kita fahami sebagai kader Muhammadiyah, sebagai kader IPM, bahwa Muhammadiyah itu tidak sekuler. Jadi Muhammadiyah itu menempatkan bagaimana cara mengurus dunia, bagaimana cara mengurus akhirat. Maka kemudian kerja-kerja yang kita lakukan adalah kerja-kerja peradaban. Bagaimana membangun peradaban ini? Bagaimana supaya dunia ini dikelola dengan cara yang benar? Tentu dengan irsyada tadi, dengan rambu-rambu, dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah itu, supaya bagaimana dunia ini dikelola dengan selamat, sehingga kita nanti juga akan memperoleh akhirat dengan cara yang selamat pula. Karena biasanya kalau di dunia ini nggak selamat, yaitu konsekuensinya di akhirat. Cara ngelola negara juga tidak benar, maka konsekuensinya di akhirat. Cara menjadi pelajar, siswa itu umpamanya,
Kalau kemudian keliru, curang, itu juga ada akhir nanti yang tidak baik, dan itu yang harus disadari bahwa uh, al-umur ad-dunya dan al-umur ad-din itu masing-masing memiliki hukum sendiri-sendiri. Jadi enggak, kalau di Muhammadiyah tidak dikenal ada orang tidak belajar kemudian pinter gitu kan. Ada konsep-konsep yang salah dipahami orang bahwa ada ilmu laduni namanya, enggak belajar tiba-tiba pinter. Tidak bisa begitu. Jadi al-umur ad-dunyawiyah itu ya, itu adalah bagaimana dunia ini dikelola sesuai dengan hukumnya. Kalau mau pinter ya belajar gitu. Biasanya ada beberapa mahasiswa itu nanya itu, atau ya sedang mengungkapkan bahwa dia pengen dapat ilmu laduni. Nah itu saya suruh menyebutkan siapa tokoh di dunia ini yang kita kenal gitu kan, yang tidak belajar kemudian pinter. Tidak ada. Imam Syafi'i belajar, ya kan? Imam Ahmad belajar, Imam Hanafi belajar, tokoh-tokoh Nusantara umpamanya Gajah Mada belajar dia, tokoh-tokoh NU umpamanya Gajah Hasyim Asy'ari belajar secara serius, kemudian mereka menjadi pintar. Itu adalah karena mereka memahami agama tadi itu dengan cara yang benar. Jadi kalau mereka memahami agama tidak dengan cara yang benar, tentu mereka tidak akan menjadi tokoh yang besar dan sukses mendirikan ormas yang cukup besar, kemudian berkontribusi pada perkembangan negara ini. Nah, dari yang berbahagia mungkin itu sedikit, jadi ini sedikit saya, jangan dianggap ini banyak. Ini sedikit saja dari apa yang ada di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah itu. Rumusan yang pertama, jadi ma huwa ad-din. Dan ini harus dipahami pertama kali ketika para pelajar pengen memahami Muhammadiyah dengan cara yang baik. Jangan taklid kepada Muhammadiyah, tapi ikutlah Muhammadiyah itu dengan kritis, dengan pengetahuan, dengan belajar yang rajin gitu, memahami seluruhnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang memberikan kontribusi yang baik kepada dunia ini. Tapi kalau kita hanya ikut-ikutan saja, tidak memahami dengan baik, maka kita akan masuk dalam taklid buta, dan itu tidak baik bagi perkembangan diri kita sendiri, perkembangan organisasi, juga perkembangan Indonesia. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar adalah dalam konteks bagaimana mengatur dunia adalah ya belajar dengan rajin gitu kan. Jadi kalau kita baca di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah semuanya, Allah berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi kalau kita pengen diangkat derajatnya, baik tadi dunia maupun ukhrawiyah, itu adalah kita harus memiliki ilmu. Dan untuk memiliki ilmu tadi harus belajar dengan rajin, harus belajar dengan serius. Maka Allah menjanjikan bahwa dia akan diangkat derajatnya. Ayat sebelumnya itu adalah dalam surat Mujadilah itu adalah syarat untuk bisa menjadi seorang ilmuwan adalah tafassahu fil majalis. Jadi berlapang-lapang dalam majelis itu. Artinya bukan hanya majelis duduk kita kemudian memberikan ruang yang cukup bagi orang lain. Mungkin dalam konteks yang kecil itu juga bisa begitu. Tetapi dalam konteks keilmuan adalah tafassahu fil majalis, itu artinya kita memberikan ruang kepada orang lain untuk berpendapat. Kita memberikan ruang kepada orang lain itu untuk memberikan opini yang berbeda. Jadi kalau kita sedang belajar umpamanya, kemudian ada satu pendapat, ada dua pendapat, ada tiga pendapat. Pendapat-pendapat itu harus kita berikan ruang sebaik mungkin supaya mereka bisa bisa kita pelajari, kita bisa ambil hikmahnya. Atau dalam konteks organisasi umumnya pelajar gitu, tafassahu fil majalis, supaya kita itu pintar berorganisasi adalah dengan memberikan ruang yang cukup bagi orang lain juga untuk memberikan ekspresi, untuk mengekspresikan kemampuannya. Bukan kemudian kita ada teman kita yang maju, kita nggak suka gitu. Bukan begitu. Itu namanya tidak tafassahu fil majalis. Tafassahu fil majalis ketika
Ada teman kita yang kemudian memiliki kompetensi yang bagus, kita ikut mendorongnya. Ya. Adik-adik yang berbahagia, salah satu hal sekarang ini yang kurang itu adalah bagaimana kita membangun agama kita itu supaya menjadi ramah. Nah, kita lihat orang-orang itu kalau sudah dalam isu tertentu, apalagi politik, apalagi perbedaan tadi itu tidak tafassahu, itu mereka sukanya bertengkar. Jadi tidak ada toleransi, tidak memberikan toleransi kepada orang lain untuk beribadah. Dan itu bagian dari apa ya? Bagian dari ketidakcerdasan kita itu kalau kita kemudian menganggap kita yang paling benar gitu. Bahwa kita harus yakin apa yang kita lakukan itu benar, harus itu. Kita bermuhammadiyah dengan manhaj tarjih itu, kita harus yakin bahwa itu adalah benar. Tetapi tidak boleh kita menafikan bahwa ada pendapat lain ya. Contoh kecil aja umpamanya. Kita itu kan di Muhammadiyah itu tidak pernah melafatkan niat gitu kan. Tetapi yang harus kita lihat bahwa para ulama-ulama mazhab itu selain Imam Malik umpamanya, Imam Malik termasuk yang mengatakan tidak perlu kemudian niat itu dilafalkan. Yang lain juga memberikan pendapat bahwa pelafalan itu boleh. Artinya ketika kita bertafassahu, konsekuensinya adalah kita juga bertoleransi kepada orang lain, supaya orang lain itu juga punya pemikiran yang jelas, punya manhaj yang jelas. Tetapi kita sendiri ketika menjalankan ibadah itu juga harus dengan keyakinan yang jelas bahwa apa yang kita lakukan adalah benar. Yang tidak boleh tadi adalah bahwa kita merasa paling benar sendiri, tidak memberikan toleransi kepada orang lain. Jadi toleransi itu bisa kepada teman kita, bisa kepada saudara kita. Bahkan di dalam hasanah intelektual Islam itu kepada non-muslim sekalipun. Jadi la ikraha fid din, itu tidak ada paksaan dalam agama. Artinya ya kita kasih toleransi. Kalau orang Kristen mau beribadah di gereja mereka, ya itu hak mereka. Kita tidak boleh mengganggunya. Begitu juga dengan kelompok lain. Nah, konflik itu terjadi ketika orang itu tidak saling menghormati, tidak ada toleransi gitu. Kita merasa bahwa pendapat kita benar. Ketika orang lain beribadah hanya berbeda mazhab, hanya berbeda pendapat, kemudian kita serang habis-habisan. Kita anggap dia musuh. Bahkan yang paling parah itu kelompok takfiri itu menganggap mereka itu adalah kafir. Ini yang tidak boleh. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat itu menempatkan kita bermusuhan atau berhadapan-hadapan dengan sesama muslim. Dari IPM yang berbahagia, sebelum saya akhiri ada satu yang pengen saya pesankan, yaitu bahwa hari ini itu, jadi kita itu hidup dalam dunia yang semakin tua ya. Jadi kalau dulu zaman saya kecil itu suasananya masih sejuk, pohon-pohonnya masih banyak gitu, dan musim itu masih jelas gitu. 6 bulan musim penghujan, kemudian 6 bulan berikutnya musim kemarau. Hari ini kita hidup di musim yang tidak jelas. Di musim kemarau tiba-tiba hujan. Dan itu pun lokalitas. Di sini itu terang, kemudian di tempat lain terjadi banjir bandang. Kenapa begitu? Karena ekologis kita itu sudah tidak seimbang lagi. Jadi tidak seimbang lagi, dan itu adalah karena perilaku kita. Ingat, dalam Al-Quran disebutkan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Manusia lah yang melakukan penerbangan liar, manusia yang melakukan perusakan ekosistem dengan semena-mena karena keserakahan dia gitu, karena pengen memperoleh keuntungan yang besar gitu. Dan saya tidak mungkin akan menuntut yang lebih besar terhadap para pelajar itu, karena tidak mungkin para pelajar melakukan illegal logging, pencurian kayu, tidak mungkin. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mari kita beragama itu dengan bacaan yang luas. Kalau di dalam fikih itu orang kentut aja boleh pegang Al-Quran apa tidak, itu pembahasannya panjang sekali. Tapi ketika ada kerusakan lingkungan, itu justru tidak dibahas. Oleh karena itu
hal-hal kecil yang bisa kita lakukan umpamanya merawat tanaman di sekolah kita gitu. Jangan diinjak-injak, jangan dirusak gitu. Jadi ada tanaman nggak begitu penting. Mari kita dari hal yang kecil itu kemudian mengurangi penggunaan plastik gitu. Kalau tidak butuh plastik ya tidak perlu menggunakan plastik yang terlalu berlebihan. Jadi kompos, ikut membudidayakan kompos semuanya. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, tidak harus hal-hal yang besar. Karena menurut Hakim itu kan dimulai dari yang kecil, dimulai dari diri sendiri, dan dimulai dari sekarang. Jadi itu tiga hal itu sudah menjadi pakem dan mereknya Hakim dulu yang juga bisa kita lakukan bahwa dalam menjaga ekosistem mari kita lakukan dari hal-hal yang yang kecil saja, tidak harus dari hal-hal yang besar yang kita lakukan sebagai seorang pelajar. Mungkin itu dari rumusan keislaman tadi yang tidak begitu luas, tetapi paling tidak hal-hal yang saya sampaikan itu tercakup. Kalau kita pengen berislam dengan cara yang baik, beragama dengan cara yang baik, maka orang lain harus selamat dari mulut kita dan tangan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar seluas-luasnya sehingga terbangun toleransi yang bagus. Dan kesadaran yang terakhir tadi adalah bagaimana kita itu hidup di dunia yang sudah menua ini. Mari kita rawat bersama-sama supaya kita juga bisa hidup dengan anak cucu kita nanti, dan keberagamaan kita juga memberikan rahmat bagi seluruh alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang terbatas ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya, khususnya kepada saya dan umumnya kepada para pelajar Muhammadiyah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.